Selamat pagi Ananda, apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Isma berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan kalian juga masih memiliki semangat yang tinggi untuk terus tetap giat belajar bersama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Nah Ananda, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dari buku Bupena kalian, Bupena Jilid 2D, pada tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, di pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Nah yuk kita langsung ke pembelajarannya ya Ananda. Ananda, pada muatan bahasa Indonesia hari ini kita akan kembali belajar tentang fabel. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Nah, selanjutnya kita belajar dari muatan PPKN. Kita belajar hari ini tentang keberagaman kegemaran teman di sekolah. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang keberagaman warna kesukaan dan keberagaman agama. PPKN hari ini mengajarkan kita tentang keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Nah, selanjutnya kita kembali belajar tentang muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 6. Menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Catat juga sifat tokoh dalam fabel. Perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Kemudian, hal atau langkah terakhir yang dapat kamu lakukan untuk menemukan isi fabel, untuk mengetahui isi sebuah fabel, yaitu tuliskan peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam fabel dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, selanjutnya yuk kita belajar dari muatan SBDP. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Ulang, bukan bunyi ya, tapi benda. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya, bunyi lonceng terdengar lebih lama. Bunyi kelontongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan bunyi pendek. Sekarang, coba perhatikan contoh satu birama dalam lagu yang ada berikut ini. Nah, sol dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. Do dan mi dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek. Sol, do, mi, sol, do, mi. Nah, gitu ya. Jadi sol dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang, dan do dan mi dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek. Nanti untuk menentukan panjang pendek bunyi dalam lagu, kalian bisa menyanyikan sebuah lagu bersama dengan teman-teman kalian yang ada di rumah kalian. Nah, jadi kita ingat kembali bahwa untuk menentukan panjang dan bunyi pendek, kita dapat memberikan simbol pada nadanya.
Jadi nanti mudah kapan dinyanyikan dengan panjang, kapan dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, selanjutnya yuk kita belajar dari muatan matematika. Kita belajar hari ini pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, ingat kembali, pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, coba sekarang perhatikan contoh yang ada berikut ini. Ibu membeli 10 jeruk. Setengah bagian dari jeruk tersebut disajikan untuk tamu. Sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu? Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, maka kita bisa lakukan langkah seperti yang berikut ini. Banyak mula-mula adalah 10 buah. Ya. Kemudian diambil setengah bagian dari jeruk. Jadi, lihat yang dilingkari. Setengah dari 10 buah adalah 5 buah. Jadi diambil setengah bagian dari 10 jeruk, maka dilingkari setengahnya 5 buah jeruk. Nah, setengah bagian dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Dapat ditulis dari 10 jeruk atau dapat ditulis setengah dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Jadi banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu adalah 5 buah. Nah, jadi dengan mengetahui cara penyelesaian seperti ini, Ibu berharap nanti kalian dapat mengerjakan Ayo Berlatih yang ada pada halaman 23 sampai 24. Jadi selain menonton video pembelajaran ini, Ibu harap kalian juga membaca kembali pendalaman materi untuk dapat menyelesaikan soal matematika yang ada di halaman 23 dan 24. Nah, demikianlah Ananda, akhirnya kita sampai pada akhir dari pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu berharap materi atau pembahasan yang sudah Ibu berikan hari ini dapat membantu kalian memahami pembelajaran dari tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Terima kasih Ananda sudah bersedia mendengarkan, mengikuti dan memahami pembahasan yang sudah Ibu berikan. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Ananda.